Kalau gini terus sama aja bunuh gua pelan-pelan. Ya, ujar kedua orang tuaku. Ini itu masih di sel itu. Saya bilang, lu kalau gini terus sama aja bunuh gua pelan-pelan dalam artian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Dana Prastio, relawan dari Sama-Sama Indonesia. Hari ini kita akan kedatangan penulis Meraih Asa di Tengah Badai, dan kita akan mengadakan sharing session bersama beliau, yaitu Kang Baldan Fatullah. Mau tahu lebih lanjut kegiatan sharing session kita? Saksikan. Alhamdulillah, hari ini kita kedatangan Kang Baldan Fatullah, seorang penulis yang mempunyai sebuah karya Meraih Asa di Tengah Badai. Selamat datang Kang Baldan Fatullah. Gimana kabarnya? Alhamdulillah super sehat. Alhamdulillah, beliau ini banyak sekali kontribusinya untuk Sama-Sama Indonesia, dan alhamdulillah beliau hari ini sempat hadir untuk berbagi sharing session dengan isi buku karya beliau. Gimana Kang Baldan? Mau mempertanyakan suatu karya Bang Baldan yang banyak dipertanyakan oleh teman-teman. Apa sih sebuah arti meraih asa di tengah badai ini? Sebuah karya Kang Baldan. Ini sebenarnya pertanyaan yang berat, tapi terkait masalah judul ya. Judul buku Meraih Asa di Tengah Badai ini sebenarnya awal itu lebih ke pengalaman hidup. Pengalaman hidup, banyak rintangan gitu, banyak tantangan mungkin ya, lebih ke tantangan yang memang kita punya tujuan, tapi banyak tantangan dan gimana caranya kita bisa menembus tantangan itu. Makanya saya berinisiatif dan beberapa komunikasi dengan teman-teman penulis, rasanya pantas kalau kita sesuaikan judul buku dengan pengalaman hidup. Meraih asa, meraih tujuan. Asa itu kan tujuan ya. Meraih asa di tengah badai. Badai itu tantangan. Gimana caranya kita mempunyai tantangan, tujuan, mempunyai tantangan, dan itu bisa kita lewatkan. Lebih ke situ sih terkait masalah judul buku. Dan kira-kira apa sih persiapan ketika kita ingin menulis? Bicara menulis ya, pertama sih memang harus dipaksakan. Apalagi sekarang ini memang saya sedang fokus di gerakan-gerakan literasi yang memaksakan kita untuk bagaimana caranya bicara literasi tidak hanya baca tulis ya, tapi banyak salah satunya 6 dasar literasi. 2 tahun ini saya coba fokus di kegiatan menambah minat baca maupun menambah minat menulis generasi sekarang yang memang sekarang ini sangat awam, dan mungkin rasanya ketika anak-anak maupun para remaja kita ajak membaca itu apa sih gitu kan, sangat jarang diminati. Yang menjadi motivasi yang pertama, saya pribadi mengajak orang baca, masa saya nggak baca, mengajak orang menulis, masa saya nggak menulis. Mungkin ini menjadi motivasi gimana caranya tidak hanya mengajak tapi kita mempraktekkan. Jadi ketika kita ingin menulis, kita harus rajin membaca. Betul, karena memang menulis itu membaca yang diulang-ulang. Orang nggak akan bisa nulis kalau nggak baca. Seperti itu ya. Ada pertanyaan lagi nih mungkin dari teman-teman juga yang penasaran gitu tentang bukunya Mas Baldan. Apa sih di dalam isi buku ini sih? Pasti kan di dalam buku ini kan ada memotivasi nih. Dari buku ini siapa sih yang bikin Mas Baldan memotivasi buat suatu karya buku Meraih Asa di Tengah Badai ini? Yang menjadi indikator yang pertama adalah kegiatan sehari-hari maupun kegiatan di organisasi yang menjadi skala prioritas, yaitu gerakan literasi. Yang kedua yang menjadi pemantik saya harus menulis adalah teman-teman dalam satu gerakan, yaitu di FTBM Kota Depok. Yang pertama itu
Yang kedua adalah yang menjadi pemantik saya menulis itu motivasi dari para guru maupun para penasehat yang sekarang coba membangun komunikasi. Kenapa saya menulis? Terus juga lebih ke sekarang itu kalau di kalangan para penulis disebutnya meninggalkan kata Pramudia Anantatur. Orang boleh pandai setinggi langit, tapi ketika dia tidak menulis, dia akan hilang di dalam masyarakat dan dari sejarah. Itu sih yang menjadi pemantik ya. Pemantik ketika membuat suatu karya ya Mas Baldan ya. Iya nih Mas Baldan, ketika menulis kan pasti kita suka jenuh, bete ya. Itu ketika Mas Baldan menulis itu, rintangan yang paling terberat ketika selama menulis itu apa sih? Rintangan dalam hidup, sekarang ini rintangan dalam menulis, ini banyak banget rintangannya. Yang pertama sih bagaimana cara kita bisa memanage waktu dalam menulis nih ya, terutama ya saya harus bisa membagi waktu nih antara kerja, kuliah, dan juga organisasi. Sekarang ditambah gimana caranya ditekankan untuk menulis. Sejujurnya nih ya, saya kan masih kerja gitu ya kan, masih kerja Senin sampai Jumat, dari pagi sampai sore dilanjut kuliah. Kalau dilihat-lihat waktu nulis nggak ada nih. Ini ketantangan ya kan, waktu nulis nggak ada, ditambah Sabtu Minggu waktunya libur kerja, saya coba manfaatkan gitu ya, mengabdi untuk lingkungan. Karena memang di lingkungan ini sekarang lagi belajar mengelola taman baca, menciptakan atau mewadahi teman-teman untuk bisa membaca, memfasilitasi buku-buku untuk masyarakat. Itu dari 3 kegiatan itu nggak ada waktu untuk menulis. Tapi gimana caranya? Saya memanfaatkan waktu menulis itu ketika sebelum berangkat kerja. Waktu ya, ba'da subuh lah. Selesai sholat subuh, saya coba menulis ya minimal 1 jam lah. Setelah itu pulang kuliah dan disisihkan ketika ada kegiatan yang memang kegiatan itu nggak terlalu memakan waktu banyak ya, saya coba manfaatkan nulis. Sekarang kan zamannya teknologi, kita menulis nggak hanya di laptop itu bawa ya, di gadget pun kita bisa menulis, nanti bisa kita pindahkan, diselingin itu. Gimana caranya kita bisa membagi waktu, yaitu dari 4 waktu itu yang memang menjadi rintangan: kerja, kuliah, ditambah organisasi. Iya, dan itu pun nulis kita ada targetnya. Targetnya itu kalau nggak salah saya ikut kegiatan workshop yang memang diadakan oleh teman-teman satu organisasi ya, sebutnya pembina saya ini Pak Nyuan dari Tapos, founder Omah Buku. Diajak menulis yang memang itu targetnya, beliau punya program 30 hari menulis. Dari banyaknya murid, dari banyaknya peserta, hanya saya yang paling nakal gitu. Dalam arti paling nakal ini paling lambat nyetor setoran nulis tuh. Kurang lebih ketentuan itu menulis 30 hari itu harus selesai. Kalau nggak salah saya itu baru bisa setor 2 bulan. Karena memang keterbatasan waktu dan memang hampir sempat menyerah untuk batal dalam program ini. Banyak motivasi dari teman-teman ya, alhamdulillah akhirnya jadi juga, dan alhamdulillah terbit juga buku yang berjudul Meraih Asa di Tengah Badai. Itulah sih rintangan dan tantangan. Tapi ya, tetap harus konsisten ya, setiap hari harus dapat ya, walaupun berapa bait. Karena memang banyak para teman-teman punya mindset itu ketika menulis. Ini yang menjadi kendala kita nulis itu. Yang menjadi kendala kita nulis itu teman-teman terlalu fokus dengan kesempurnaan. Kalau saya pribadi sih nulis aja terkait masalah EYD-nya, pemilihan kata-kata diksinya, itu bukan kita tidak prioritaskan. Tapi kalau kita terfokus dalam hal itu, sampai kapanpun kita nggak akan bisa nulis seperti itu. Karena memang alhamdulillahnya yang menjadi keringanan saya nulis ini, apa yang saya tulis pernah saya lakukan, dan ini benar-benar kisah hidup, mulai dari kisah hidup pahit
dan sekarang alhamdulillah mencoba untuk memperbaiki khususnya untuk diri pribadi. Seperti itu Mas Dana. Bicara tentang diksi nih Kang Baldan tadi ya. Bicara tentang diksi ya. Luar biasa. Bagaimana cara memperkarya diksi ini dan memperkuat deskripsinya di dalam suatu buku karya Oh iya, iya. Kang Baldan ini? Diksi ya, bicara diksi. Sebenarnya nggak banyak kata-kata diksi yang tercantum dalam buku ini. Buku ini lebih ke banyakkan nasihat-nasihat. Nasihat dari para teman, nasihat dari para guru-guru, maupun nasihat-nasihat dari para orang tua. Berbagai kalimat pun di buku ini itu atas berkat nasihat teman-teman yang saya tulis dalam otak dan saya tuliskan dalam goresan aksara ya. Luar biasa. Seperti itu. Yuk kita bahas tentang buku Meraih Asa di Tengah Badai. Untuk lebih dalamnya lagi, kita di buku ini ada 68 halaman, karyanya Kang Baldan Fatullah. Penerbitnya Askia, salah satu penerbit buku di Kota Depok. Ya, Kang betul. Baldan ya. Ada kata-kata motivasi dari motivasi, atau bisa dibilang apa nih Kang Baldan? Ini lebih ke apresiasi sih Apresiasi. dari beberapa tokoh yang ada di Kota Depok. Iya. Ini ada Bunda Eli. Bunda Eli ini sebagai salah satu tokoh. Tokoh Bunda Eli ini selain istri wali kota di Depok itu, beliau dinobatkan sebagai Bunda Literasi Kota Depok dan juga ketua tim penggerak PKK Kota Depok dan lainnya, yang memang selalu mendorong maupun mendukung kegiatan-kegiatan para pemuda maupun para kader yang ada di Kota Depok. Beliau memang sangat menginspirasi. Keberpihakannya pun cukup kita rasakan di kalangan pemuda khususnya, seperti itu. Luar biasa dapat apresiasi dari seorang Bunda Eli, Bunda Literasi Kota Depok, dan salah satu juga wakil Ibu Wali Kota Depok ya. Ya, betul, istri dari Wali Kota Depok. Di sini ada Mulia Azara. Mulia Azara ini penulis novel perihal senja. Ya. Nah, Mulia Azara ini memang adik kelas waktu SMA. Beliau ini memang salah satu kontributor juga, kontributor dalam hal memberikan motivasi untuk semangat dalam menulis. Dan ini juga ketika dia menerbitkan satu buku itu jadi pemantik juga, wah ternyata asik juga gitu. Banyak motivasi dari dia sehingga saya bisa nulis. Bukan bisa nulis ya, mencoba untuk menulis ya. Yang suka sharing buat Sharing belajar juga, menulis. sharing juga. Banyak Mulia Azara. novel yang sudah diterbitkan seperti itu. Sini juga dapat apresiasi dari Haji Khairullah SSI, salah satu anggota DPRD Kota Depok. Ya. Mantap. Oh, ini mungkin lebih ke selain beliau salah satu anggota dewan dari fraksi PKS di Kota Depok, beliau ini adalah pembina kita yang memang ya sama selalu mendorong kegiatan-kegiatan remaja maupun pemuda yang ada di Kota Depok, dan alhamdulillah mendapatkan bentuk apresiasi dari beliau, Bapak Haji Khairullah SSI. Ada lagi nih satu Mas Baldan, Nurjana Abdul Syukur, penikmat seni, pendiri Rumah Baca Bunda Anur, yang bertitel sebagai sarjana kehidupan. Beliau nih yang luar biasa. Beliau ini memang pembina di gerakan Rumah Baca. Memang namanya Nurjana Abdul Syukur, tapi biasa dipanggil di kalangan teman-teman itu Bunda Ana Nur, yang selalu menginspirasi dan semangat perjuangannya pantut dicontoh oleh siapapun, termasuk saya pribadi, Bunda Ana. Ya, kita doakan saja semoga para tokoh-tokoh, para pembina diberi kesehatan dan terus menginspirasi. Amin. Jadi dari apresiasi dari teman-teman juga ada dari beberapa tokoh ya, Ya, Mas Baldan ya. betul. Di buku ini juga dicatat beliau memberikan suatu apresiasi di buku ini. Iya, Kang Baldan. Ada pertanyaan nih dari bagian 1, bab 1 dari teman-teman yang wow, ini kenapa sih di buku ini ada kata-kata yang wow, Unik. unik gitu Tapi maksudnya.
tapi belum tahu maknanya mungkin Iya. seperti itu ya. Kenapa bisa juga ketulis juga di buku ini gitu. Jadi bukunya begini teman. Lu kalau gini terus sama aja bunuh gua pelan-pelan. Ya, ujar kedua orang tuaku. Ini ada apa sih, Kang Baldan? Boleh Jadi ceritain tentang iya. Jadi itu salah satu perkataan dari orang tua saya, ya bapak lah gitu ya. Ketika saya masuk penjara, ada kasus waktu saya masih pelajar. Karena memang dulu itu saya pelajar, mungkin bisa disebut orang yang paling jarang melakukan kegiatan-kegiatan positif. Jadi itu mindset orang-orang tuh sewaktu saya masih menjadi siswa, kalau dengar kata Baldan itu tukang mabok, ya, tukang tawuran, sama tukang malak tuh dulu. Malak juga. Tukang malak, malaknya juga itu. Ngeri dah pokoknya. Itu malaknya pun buat kebermanfaatan sesama. Jadi itu saya tuh kalau sekolah berangkat pagi, pulang bisa jam 10 malam. Alasan sama orang tua itu dulu saya ikut ekskul Marawis, karena kan memang mayoritas di Darsal itu ya, di SMA Darussalam itu mayoritas banyak atlet-atlet sepak bola maupun voli, tapi saya memilih untuk Marawis karena nggak kepilih di sepak bola, mau nggak mau kan biar nggak lolos karena kan secara apa namanya saingan banyak gitu. Akhirnya saya mencoba untuk aktif di kegiatan ekskul Marawis, dan satu ketika saya ditangkap polisi dengan kasus tawuran dan juga kegiatan-kegiatan negatif yang lainnya. Ini ini masuk penjara yang kedua. Yang pertama tawuran juga, dan juga ada beberapa kasus juga, dan ini yang kedua sampai bapak saya bilang itu di sel. Dua kali nih? Ini kedua kali. Wah, ngeri. Ceritanya ngeri nih. Itu masih di sel itu. Saya bilang, lu kalau gini terus sama aja bunuh gua pelan-pelan, dalam artian mau sampai kapan lu seperti ini gitu kan. Nah, jadi itu teman-teman. Nah, pertanyaan yang tadi udah dijawab sama Kang Baldan. Lu kalau gini-gini terus sama aja bunuh gua pelan-pelan ya. Mungkin itu yang udah beliau ceritakan kenapa bisa terjadi dan ditulis di bukunya beliau ini. Penjelasannya seperti serem ya kayaknya Luar biasa. pengalamannya. Penuh dengan makna dan cerita. Di bagian kedua Ya. belum merasa puas, kegiatan positif pun aku terus ikuti. Kenapa bisa ditulis nih Bang Baldan? Nah, ini yang menjadi semangat juga sih. Jadi tuh setelah kata-kata itu keluar dan keluar dari penjara, saya coba mengurangi kegiatan-kegiatan yang memang berbau negatif. Salah satunya tawuran, terus juga mabuk, malak ya. Walaupun memang itu tidak bisa kita rubah secara instan, karena memang butuh proses yang benar-benar. Nah, gimana saya menjalaninya maupun menyiasatinya, kegiatan-kegiatan positif itu mencoba untuk PDKT lah ya kan, SKSD, so kenal so deket ke beberapa teman-teman yang memang sudah lebih dulu mengikuti kegiatan-kegiatan positif. Dari situ saya coba mulai mengikuti kegiatan yang ada di lingkungan, yaitu remaja masjid, HIPKI. Saya coba ikut terjun dalam gerakan itu. Awalnya sih ikut-ikutan aja, karena emang biar nggak kecebur lagi nih di kegiatan-kegiatan hebat negatif. Saya coba ikuti ya kan, ternyata Allah memberikan kesempatan saya untuk memimpin suatu organisasi, yaitu HIPKI, Remaja Masjid tingkat RW 5 di Kelurahan Kedau. Dari situ kan kegiatan-kegiatan positif selalu dilakukan, dan saya berpikir sudah banyak kegiatan-kegiatan, bukan sudah banyak ya, sudah sering kegiatan-kegiatan positif dilakukan, rasanya itu rugi ketika kegiatan negatif kita kembali lakukan. Makanya menyiasatinya saya terus coba lakukan, tanam terus, dan sampai dengan sekarang alhamdulillah banyak kegiatan-kegiatan yang membuat saya untuk terus berjuang dan berkontribusi untuk lingkungan. Karena sangat bersyukur ya bahwasanya
banyak kegiatan-kegiatan negatif, kegiatan-kegiatan positif yang saya lakukan itu memang meyakini bahwasanya menjadi orang yang bermanfaat adalah suatu kebutuhan seperti itu. Dan tidak hanya di HIPKI, saya juga coba melebarkan sayap ke organisasi-organisasi yang saya rasa butuh banyak relasi dan pengalaman, terjun di Karang Taruna kelurahan maupun di Karang Taruna kecamatan yang memang mungkin tidak seaktif teman-teman, tapi saya mencoba bagaimana caranya gagasan-gagasan yang saya punya, gagasan-gagasan yang coba akan saya lakukan ini bisa bermanfaat untuk lingkungan seperti itu. Dan sampai dengan sekarang rasanya masih kurang aja ya masih untuk kurang aja karena memang juga ya karena memang sudah terbiasa, karena kan bisa karena terbiasa ya, sudah terbiasa. Jadi hal-hal yang memang kegiatan-kegiatan yang jenisnya sosial itu ada motivasi ataupun ada keseruan tersendiri kan terbangun dari hati, karena memang kan bicara kepedulian itu nggak harus disuruh orang. Betul. Tapi kita bisa belajar dari orang dan kita menjalaninya ada bentuk kenyamanan di hati, dan terus sampai terus menerus kita lakukan, dan mudah-mudahan istiqomah sih. Mudah-mudahan. Iya, luar biasa. Dari bagian bab ketiga nih ya, ada tulisan motivasi nih. Belajar bisa dicicil, tapi kesempatan tidak datang 2 kali. Nah, betul. Ada apa tuh? Ya mungkin itu kata-kata yang sering kita dengar ya, tapi selalu sering kita remehkan juga. Kata-kata yang sering kita dengar dan itu selalu kita remehkan. Ya bicara belajar kan bisa dicicil dimanapun dan kapanpun, dimanapun tempatnya gitu. Gimana caranya kita memposisikan kita sebagai pembelajar, dan pengalaman tidak akan berulang 2 kali. Ya bicara pengalaman atau bicara kesempatan tidak akan datang 2 kali. Jadi saya lebih menekankan dimanapun kita berada, apapun kegiatan-kegiatan yang kita lakukan, posisikan di sini kita sebagai pembelajar, dan itu menjadi kesempatan, karena belum tentu nanti kedepannya kita bisa merasakan kesempatan itu. Dan itu yang saya manfaatkan setiap waktu yang saya punya. Insya Allah mudah-mudahan bisa menghasilkan suatu kebermanfaatan untuk orang lain. Amin. Di bagian keempat, hidupku di 2017 adalah tentang aku dan HIPKI. HIPKI itu siapa, Mas Badan? HIPKI itu yang tadi saya bilang, HIPKI itu organisasi yang membentuk saya gimana caranya lu harus berkontribusi untuk lingkungan. Jadi HIPKI itu Himpunan Pemuda Padaung Indah. Itu awal saya aktif di organisasi itu di HIPKI. Jadi itu ada cerita lucu. Dulu tuh saya ngaji hanya sekedar ikut-ikutan, ya kan, mencoba untuk aktif, dan setiap kegiatan ada di lingkungan saya coba untuk ada gitu. Nah, minimal ada ikut. Dan setelah itu ada momen pemilihan gitu. Ada momen pemilihan ketua HIPKI yang memang di sana itu sistem pemilihan ketuanya itu masih demokrasi, ya kan, melalui sistem demokrasi saya dinobatkan menjadi calon ketua HIPKI. Ini masih calon ya, dari 4 RT dari 3 RT 3 RT itu saya mewakili calon dari RT 03 nih ceritanya, yang memang calon-calon lain saya rasa kapasitasnya sudah pantas untuk menjadi ketua. Di situ saya satu-satunya yang masih pelajar, dan ada teman bilang, lu mah dicalonin cuma buat lucu-lucuan doang dan ya buat ngerame-ngeramein ya kan, buat ngerame-ngeramein doang. Akhirnya saya menolak karena memang sadar kapasitas rasanya belum pantas. Ikut dengan teman-teman yang sudah lebih dulu berkontribusi itu rasanya udah senang, ya kan, saya bisa belajar sama teman-teman. Tapi teman-teman yang lain pun mempunyai pandangan yang berbeda. Lu sekarang aktif dan harus lu buktikan bahwasanya lu bisa. Ada yang seperti itu. Tapi saya menolak dengan sadar kapasitas. Ya teman-teman tidak peduli itu. Akhirnya berangkat sekolah pagi itu udah ngeliat di tembok-tembok foto-foto
Baldan calon ketua RT 03, calon ketua HIPKI dari RT 03. Mau nggak mau kan malamnya kita harus nyiapin visi misi. Sedangkan visi misi aja waktu itu belum tahu apa itu visi misi. Karena hanya sekedar ikut-ikutan aja gitu kan. Nah ternyata buat lucu-lucuan, ternyata di balik itu ada hikmah. Malam pemilihan itu hampir kumpul 200 pemuda yang ada di lingkungan RW 05 Kelurahan Kedaung. Ya kan, saya dipanggil atas nama wakil dari RT 03 yang memang saya rasa ini ada di calon 02 namanya Bang Pandi. Dan dia ini guru saya juga di organisasi. Dia udah lulus kuliah, secara pendidikan pun maupun pengalaman karena ya sudah pantas seperti itu. Dan saya yakin bakalan dia yang jadi. Ternyata mungkin ini campur tangan Allah agar Allah mau mungkin saya berubah gitu. Berubahnya berubah maksimal, nggak hanya sekedar ikut-ikutan. Ditakdirkan dari 200 pemuda hampir setengahnya terpilih. Di situ saya nangis karena apa? Nangis bukan karena nggak percaya, tapi merasa nggak bisa. Itu yang pertama, merasa nggak bisa, ketakutan selama 3 tahun gimana menjabat sebagai ketua HIPKI, harus punya pengalaman, harus bangun komunikasi dengan senior maupun stakeholder yang ada, dan itu saya belum mampu. Akhirnya dengan kemauan yang pertama sih dengan kemauan belajar dan niat yang tulus untuk gimana caranya kita berkontribusi untuk lingkungan, sampai dengan sekarang saya diamanahkan menjadi ketua HIPKI 2 periode dan banyak apresiasi penghargaan yang saya dapat karena HIPKI seperti itu. Mungkin banyak program-program yang sekarang kita jalanin, yaitu sampai dengan sekarang ada daur ulang sampah, ya kan, kita tuh setiap kegiatan rutin pemungutan barang rongsok ke warga-warga. Terus juga tidak hanya kegiatan-kegiatan sosial, kita coba fokus di kegiatan kerohaniannya, pengajian rutin malam Senin maupun malam Jumat. Tidak hanya itu, kegiatan-kegiatan sekarang ini bergerak di kegiatan mungkin bisa disebut pendidikan non formal. Hampir 3 tahun ini berjalan ada di RW 05 Taman Baca Kedaung, yang memang itu di bawah naungan HIPKI di divisi pendidikannya, seperti itu. Dan sampai dengan sekarang pun mulai dari HIPKI saya dipercaya di kepengurusan Karang Taruna Kelurahan Kedaung maupun di Majelis Formi, Fosima tingkat kecamatan, dan sekarang alhamdulillah diamanahkan menjadi kepala divisi program Forum Taman Baca Masyarakat Kota Depok yang mewadahi 95 taman baca yang ada di Kota Depok. Ini sekedar tahadus binikmah, mudah-mudahan bisa memberikan inspirasi teman-teman agar tetap bergerak. Jadi bahwasanya kita bersyukur pencapaian-pencapaian sudah kita lakukan, dan tidak lupa kita selalu mengevaluasi apa yang sudah kita lakukan. Jadi dampak dari setiap apa yang kita lakukan itu kita harus evaluasi, ini bermanfaat atau enggak dan niatnya untuk apa. Dari suatu amanah ya. Ya, betul. Dikasih kepercayaan untuk dijalanin dari pemuda HIPKI Kedaung ya. Iya. Dan di sini juga terus kan yang tadi Mas Baldan bilang juga, di mana ada kemauan pasti ada jalan. Betul, di mana ada kemauan itu sepakat. Ya, alhamdulillah sampai akhir ini pergerakan HIPKI juga luar biasa. Alhamdulillah, dengan munculnya generasi-generasi dan timbulnya generasi meringankan saya untuk mencari relasi keluar dan bertujuan untuk ya semuanya untuk kebermanfaatan lingkungan dimanapun kita berada, ya kan, segede apapun kita, tanpa kalau kita melupakan kontribusi orang-orang yang ada di lingkungan itu, saya rasa hal yang menurut saya itu kurang pantas lah. Makanya tujuan saya ketika tidak hanya fokus di lingkungan, keluar lingkungan mungkin, ya itu tujuannya mencari relasi agar bisa karena bermanfaat. relasi itu juga penting ya Mas Baldan untuk lingkungan kita. Betul. Di bab 6, saat kami mulai merintis Taman Baca Kedaung Ya. sebagai ruang gerakan literasi, itu pertama kali
bangun ya Mas Balan ya, Taman Iya. Baca Kedaung itu. Betul. Tahun berapa itu Mas Balan? Jadi pertama saya dan teman-teman membangun sebuah gerakan literasi yaitu Taman Baca. Pertama itu ikut kegiatan di salah satu komunitas yang ada di kota Tangerang Selatan, Rumbala ya kan, Di Rumah Baca Alam. Rumah Baca Alam itu, dan hadir dong di acara Rumah Baca apa gitu, asing banget gitu, asing banget Rumah Baca itu apa gitu. Setelah ikut ternyata asik juga. Asiknya kenapa? Kita ngajak orang baca, dan sedangkan posisi pribadi saya ini orang yang paling males baca buku. Betul. Terbesit di pikiran, wah kayaknya ini bisa memotivasi gue untuk apa ya, untuk rajin baca ya kan. Dari situ kan ketemu dengan Umi Aam ini kan salah satu inspirator kita dalam bergerak di gerakan literasi, maupun teman-teman yang lain di teman-teman Rumbala yang selalu memotivasi. Dan hampir 2 tahun saya aktif ya, hampir 2 tahun aktif ikut kegiatan-kegiatan di Rumbala itu, khususnya di gerakan literasi. Ya berpikir juga ya, gue bisa gitu kan berkontribusi ya, membantu kegiatan-kegiatan Taman Baca di lingkungan. Kenapa gue nggak bisa gitu kan, menciptakan wadah di lingkungan sendiri, dan itu kan manfaatnya. Nah ternyata benar-benar ke depan semakin yakin bahwasanya semakin banyak relasi, semakin banyak pengetahuan, semakin banyak hasil bermanfaatan. Seperti itu. Dan itu kan bentuk Taman Baca kan, bentuk Taman Baca. Dan juga memang dibantu juga sama teman-teman mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jakarta yang sedang melakukan kegiatan KKN di lingkungan RW 05, dibantu dia dan juga difasilitasi oleh Ketua Lingkungan RW 05. Dan alhamdulillah sekarang ini berbagai apresiasi datang, mungkin dari media atau yang lain, itu bukan lagi apresiasi, tapi karena semangat teman-teman yang saya rasa sampai sekarang kita tetap berjalan. Seperti itu perjalanan Taman Baca Kedaung. Ini juga diungkapkan dengan bahwasannya kedewasaan seseorang bukan soal usia, kemapanan bukan soal harta, kebahagiaan selalu membutuhkan cinta, dan menjadi kaya adalah tentang memiliki kesempatan untuk terus berkarya dan memberi manfaat kepada sebanyak mungkin orang. Nah ini panjang sih. Memang kan benar kan, kedewasaan itu kan bukan soal tentang usia, tapi bagaimana caranya kita bisa menyikapi sesuatu. Saya itu ketemu sama salah seorang inspirator, penulis bernama Kang Pat Padepi, yang memang beliau ini tidak hanya penulis, tapi beliau ini aktivis ya. Banyak belajar dari beliau, khususnya di gerakan dia kedai kopi. Kedai kopi di salah satu kegiatan di kedai kopi yang memang membuat atau membangun saya untuk terus ya itu orientasi kontribusi untuk lingkungan, kontribusi. Sekarang nanam aja dulu, insya Allah kita bakal metik. Lu nanam kebaikan, yang lu petik pasti bakal kebaikan. Nanam aja dulu, nanti petiknya. Seperti itu ya Kang Balan mungkin ya. Kita harus tanam aja terus kebaikan. Ya. Insya Allah yakin bakal kita petik nantinya. Amin. Ketulusan hati, pikiran, dan raga membuatku selalu tersadar bahwa semua hal bermanfaat harus dilakukan dengan penuh kesungguhan dan keyakinan. Ya, sepakat itu. Itu kata-kata yang memang setiap kegiatan pasti kan selalu ada hikmah. Itu kegiatan bareng sama-sama Indonesia, kalau nggak salah di acara milad yang ke 4 tahun ya. Yang ke-4 tahun itu luar biasa itu ya perjalanannya. Perjalanannya luar biasa, menguras tenaga maupun pikiran, tapi ada hal yang sangat bermakna, dan itu saya tuliskan dalam sebuah tulisan. Ya, bahwasanya ketulusan hati ya memang harus kita lakukan, ya kan, untuk kebermanfaatan, dan juga pikiran dan raga kita membuat selalu tersadar bahwasanya semua hal yang bermanfaat harus dilakukan dengan ikhlas
dan keyakinan. Nanti hasilnya belakangan gitu. Penting nikmati proses ya Mas. Nikmati prosesnya dan selalu jadi pembelajar dimanapun dan kapanpun. Mantap. Bagian 8, bagian terakhir dari buku cerita ini. Wah, Di sini ada profil seorang penulisnya, Akmal dan Fatullah. Ada suatu kutipan di akhir kata. Tidak banyak yang ingin aku sampaikan. Aku hanya ingin menghabiskan sisa hidupku dengan hidup yang sederhana, namun menenteramkan. Gimana tuh ceritanya? nggak banyak Apa dengan kegiatan positif bisa menenteramkan kita? nggak banyak sih memang target-target yang lakukan, karena kan kita cari apa sih gitu kan, cari hanya ingin mencari keridhaan lah seperti itu. Jadi tidak banyak target-target, hanya ingin itu menjadi orang yang bermanfaat dan tidak memanfaatkan ataupun dimanfaatkan. Sebisa mungkin kita nggak bisa, minimal kita bisa memanfaatkan orang dengan segala potensinya untuk gerakan bersama dalam satu lingkaran seperti itu. Dan target-target sih di situ kan tertulis ya, tidak hanya memanfaatkan sisa hidup di dunia yang bisa Untuk akhirat kelak. insya Allah. Ya teman-teman, dari bahasan dari buku Meraih Asa di Tengah Badai sudah dijelaskan sama Kang Bal dan Fatullah. Buat teman-teman yang penasaran mau punya buku ini, bisa langsung hubungin di deskripsi di bawah, nanti kita tuliskan. Bisa pesan langsung kemana Kang Bal? Bisa langsung pesan ke IG, Langsung bisa pesan ke IG-nya Kang Bal dan Fatullah. DM. DM aja. Mungkin nanti bisa dibantu juga langsung sama Kang Baldan. Untuk harga buku ini berapa Kang Baldan? Jadi sebenarnya sih buku ini nggak pengen dikomersilin, karena banyak buku ini nggak ya, pengen dikomersilin awalnya kan. Jadi cuma sekedar Iya. tulis, minimal 10 lah gitu orang yang membaca, bisa mengubah mindset teman-teman dalam berjuang. Motivasinya sih seperti itu, dan akhirnya teman-teman banyak yang mau. Sedangkan kan kita kalau harus menerbitkan buku itu butuh ini. Jadi ya udahlah, banyak masukan dari teman-teman ya, berinisiatif untuk bukan menjual sih, agar teman-teman pun bisa merasakan manfaatnya. Gantiin aja harga terbitannya, nanti sisanya itu harganya 35.000. Saya coba taruh harga 50.000 dan 15.000-nya itu untuk kegiatan sosial. Mungkin ya yang saya udah pernah ketahui ketika menjual buku Meraih Asa di Tengah Badai ini, karya Kang Baldan, beliau bukan hanya untuk kepentingan pribadi. Ternyata ketika dia ngejual buku ini, dia bergerak kemarin di acara COVID juga, dia sumbangkan dari hasil buku ini. Amin. Untuk teman-teman di luar sana yang membutuhkan. Semoga kedepannya karya Kang Baldan kita tunggu lagi. Semoga ada yang kedua ya Kang Baldan ya. Mudah-mudahan ya. Insya Allah. Terima kasih buat teman-teman semua. Sampai sini sharing session sama-sama Indonesia dan Kang Baldan Fatullah, penulis buku Meraih Asa. Terima kasih banyak Kang Baldan Fatullah. Semoga silaturahmi ini tetap terjaga, dan semoga kedepannya sama-sama bermanfaat untuk negeri ini, negeri tercinta kita, Indonesia. Terima kasih banyak Kang Baldan Fatullah. Sama-sama. Panjang umur, sehat selalu untuk kita semua. Amin. Yeay. Siapa kita? Sama-sama Indonesia. Teman-teman, kita semua pasti akan menemukan passion kita sendiri dalam bergerak. Terus lakukan yang terbaik, nikmati prosesnya, dan selalu jadi pembelajaran. Mengingatkan untuk teman-teman semua, jangan lupa ditonton, di-share, di-like,
maupun di subscribe channel YouTube Sama-Sama Indonesia. Dan satu lagi, jangan lupa follow Instagram Sama-Sama Indonesia. Ingin tahu seputar gerakan maupun kegiatan Sama-Sama Indonesia. Terima kasih. Salam satu perjuangan, lestari pergerakan, panjang umur perjuangan.